Shalom sahabat terkasih. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes 4 mulai ayat yang pertama sampai 42. Kita akan belajar satu topik yang begitu luar biasa. Kita akan belajar dari seorang perempuan Samaria. Melihat latar belakang seorang perempuan Samaria, orang Yahudi enggan tidak mau bergaul dengan perempuan Samaria karena kehidupan mereka di mana perempuan Samaria mereka gagal dalam membina rumah tangga, sehingga mereka mengambil keputusan untuk hidup dengan laki-laki tanpa ada hubungan atau tanpa ada status, dan bahkan hidup dengan banyak laki-laki, lebih dari satu. Oleh sebab itu, satu hal yang begitu luar biasa bahwa kasih Tuhan itu berlaku bagi setiap orang. Oleh sebab itu dalam Yohanes 4 mulai ayat yang pertama sampai 42 ini kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-10 dan ayat sampai dengan ayatnya ke-14, ketika perempuan Samaria bertemu Yesus di sebuah sumur Yakub, dan Yesus mulai bercakap-cakap dengan perempuan Samaria ini, terlebih mulai menawarkan tentang keselamatan, kebahagiaan, dan kesuksesan hidup. Yesus menawarkan air hidup kepada perempuan Samaria tersebut, dan melalui percakapan yang begitu singkat, akhirnya perempuan Samaria ini merespon dengan baik. Di ayat yang ke-15, seorang perempuan Samaria itu meminta kepada Yesus tentang air hidup itu atau keselamatan itu. Nah, mulai dari situ jelaslah dan teranglah kehidupan dari perempuan Samaria ini. Semua dosa yang selama ini dilakukan mulai terbuka dan ditelanjangi. Dan bahkan di ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19, perempuan Samaria itu tidak membenarkan diri dan jujur mengatakan apa yang selama ini dilakukan, sehingga terjadi pengakuan, sehingga dosa dari perempuan Samaria ini boleh diampuni. Karena dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau orang mengaku dosanya, maka Allah kita setia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka dari situ perempuan Samaria itu mulai terbuka, hati dan pikirannya selubung itu diangkat, sehingga seorang perempuan Samaria ini mengetahui bahwa ternyata di Yerusalemlah tempat penyembahan yang benar, dan Yerusalem itu berbicara tempat di mana orang-orang percaya bersekutu, dan yang menjadi pusat daripada penyembahan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, ketika perempuan Samaria ini mengalami lawatan Tuhan, kita bisa melihat di ayat yang ke-28 dalam pembacaan kita ini, perempuan Samaria itu meninggalkan tempayan yang dia bawa selama ini atau buyung yang dia bawa selama ini, dan dia pergi bersaksi. Nah, kalau kita bisa belajar tempayan dan buyung yang dibawa oleh seorang perempuan Samaria, ini gambaran tentang kehidupan lama dari perempuan Samaria, atau kehidupan yang dia jalani selama ini yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga perempuan Samaria ini melepaskan itu, meninggalkan, dan dia pergi ke kota untuk menyaksikan bagaimana Yesus sudah melawat kehidupannya, membebaskan dia, dan bahkan Yesus mengetahui semua yang pernah dilakukan oleh perempuan Samaria, sehingga ketika perempuan itu meninggalkan kehidupan lamanya, dia bisa menjadi saksi yang luar biasa. Dan di ayat yang ke-29 sampai 39 di situ banyak orang menjadi percaya oleh karena kesaksian dari perempuan Samaria ini. Dan bahkan orang-orang yang ada di kota Sikar, sebuah kota yang ada di Samaria, bertemu sendiri dengan Yesus, dan mereka mengajak Yesus untuk tinggal beberapa lama di situ. Jadi melalui kesaksian daripada seorang perempuan Samaria ini, banyak orang diselamatkan, banyak orang, seluruh kota yang ada di kota Sikar, banyak orang menjadi percaya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, ini menjadi contoh bagi kita bahwa apapun masa lalu kita, itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk Tuhan mau memakai kehidupan kita.
asalkan kita mau datang kepada Yesus, Yesuslah yang akan membebaskan kita dari semua yang selama ini mengikat kehidupan kita. Ya, di dalam Yesus kita datang kepada Dia, kita mengaku semua dosa kita, kita bertobat, dan kita memberi diri untuk menerima Dia secara pribadi melalui baptisan air atau diselamkan, sehingga dosa kita diampuni. Dan ketika dosa kita diampuni, semua yang menjadi beban kita selama ini itu dilepaskan, maka kita pun Tuhan siap pakai untuk menjadi saksinya, dan Dia akan mau supaya hidup kita menjadi terang. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Perempuan Samaria ini adalah gambaran gereja yang tidak taat kepada suatu suami, artinya gereja yang menyimpang, artinya gereja yang mendua hati, yang menduakan hati Tuhan. Tetapi ketika dia datang kepada Yesus, maka dia dipulihkan sehingga dia mengenal tempat di mana beribadah yang sesungguhnya. Sehingga di dalam Yesus kita akan dipulihkan. Bahkan dari kehidupan kita yang lama, yang jauh daripada Tuhan, maka kehidupan kita akan dipulihkan oleh karena Yesus yang menjadi jalan bagi kita untuk menjadi pribadi yang merdeka, menjadi pribadi yang boleh dikasihi Tuhan. Demikian firman Tuhan kali ini. Semoga ini memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati.